Baiklah, kita lanjutkan dengan tabel kebenaran. Nah, apakah tabel kebenaran itu? Jadi, tabel kebenaran adalah tabel yang menyajikan nilai dari sebuah pernyataan majemuk untuk semua nilai yang mungkin dari variabel-variabel penyusunnya. Nah, isi tabel kebenaran nanti berupa B atau S, 1 atau 0, true atau false, yang mana nanti masing-masing menyatakan benar atau salah. Baiklah, nah kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah mengingat kembali apa itu semesta pembicaraan, apa itu kalimat terbuka, apa itu tabel kebenaran. Nah, sekarang kita mulai dengan beberapa pernyataan yang akan sering kita temui dalam mata kuliah logika dan himpunan ini. Yang pertama yaitu tentang negasi. Nah, apa itu negasi? Negasi, sangkalan atau ingkaran itu adalah pernyataan yang bernilai salah apabila pernyataan awalnya bernilai benar, dan bernilai benar kalau pernyataan awalnya bernilai salah, ya. Jadi ingkaran, diingkari. Nah, biasanya kita tambahkan kata tidak di kalimatnya ya, kata tidak, atau kita sisihkan kata bukan pada pernyataan awalnya. Nah, ingkaran biasanya disimbolkan ada banyak cara ya, yang sering Anda lihat, yaitu for example pakai garis atas di atas, pakai garis lurus di atasnya, notasi ya, atau pakai tanda strip di depannya, atau curly strip seperti ini ya. Nah, jadi itu semuanya sama, nanti dibacanya tidak P. Oke, nah sekarang ini kita presentasikan, kita lihat di sini ada tabel nilai kebenaran untuk negasi. Nah, jadi insya Allah semoga adik-adik masih ingat. Jika saya notasikan pernyataannya dengan lambang P, ya, kemudian nanti untuk negasinya kita notasikan dengan curly P ini ya, dash P. Nah, nanti kalau nilai pernyataan semulanya benar, berarti nanti nilai negasinya salah. Jika pernyataan semuanya salah, nilainya benar. Kalau double negasi, kita negasikan kembali, negasinya ini akan kembali ke nilai semulanya yang di kolom pertama ya. Nah, berikutnya ada contoh ini. Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Nah, bernilai benar ya ini ya pernyataannya. Negasinya apa coba kira-kira? Yang kedua juga, manusia mempunyai ekor. Ya, ini pernyataan atau proposisi yang bernilai salah. Nah, sekarang coba adik-adik cari apakah negasi dari masing-masing soal di atas. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita letakkan kata tidak tadi ya, kata tidak di depan. Jadi tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok yang berasal dari Jogja. Pernyataan awalnya benar, berarti nanti pernyataan negasinya salah ya. Atau kita sisipkan bukan. Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Jogja. Bagaimana dengan yang kedua? Manusia mempunyai ekor, salah nilai pernyataannya. Nah, jadi nanti negasinya manusia, tidak benar bahwa manusia mempunyai ekor, atau manusia tidak mempunyai ekor. Gitu nggih? Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu, mengingat kembali apa itu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu adalah belum ya, dari awal dulu. Pernyataan atau proposisi dan penghubung logika itu adalah unsur-unsur dari dasar logika proporsional.
Nah, tadi peubah variabel pernyataan itu bisa biasa menggunakan huruf kecil A, B, C, P, Q, R, S, T. Ya, A, B, C, P, Q, R, S, T. Boleh. Nah, itu biasanya kita gunakan sebagai untuk melambangkan peubah atau variabel suatu pernyataan. Nah, pernyataan majemuk itu apa? Jadi pernyataan yang terdiri dari lebih dari satu pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan tadi namanya penghubung logia atau kata-kata hubung. Nah, sekarang apa saja kata-kata hubung yang biasa kita gunakan dalam logika matematika? Ada 4 macam. Yang pertama konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi itu biasanya Anda gunakan menggunakan dan atau tanda seperti ini, atau tanda dan biasa yang dalam penulisan bahasa Indonesia ya. Disjungsi Anda bisa gunakan atau tanda seperti ini. Implikasi hanya panah ke arah kanan, apabila ya, jika, maka, apabila, maka. Nah, kalau biimplikasi itu bila dan hanya bila. Biimplikasi, biconditional, atau persyaratan pernyataan bersyarat ganda. Nah, sekarang kita belajar contoh dari pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk, ingat ada beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung ya. Jadi yang pertama contohnya ada kata Yogyakarta. Ya, ada pernyataan kalimat ini, ada satu pernyataan tunggal dihubungkan dengan dan ini pernyataan lainnya. Kurnia pergi ke kampus atau, nah ini kata hubungnya ya. Kemudian bila, maka, bila dan hanya bila, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke masing-masing lebih dalam ya, lebih dalam mempelajari apa masing-masing dari pernyataan-pernyataan, macam-macam pernyataan majemuk. Nah, menggunakan konjungsi atau dan atau simbol seperti ini sama aja ya. Nah, konjungsi itu sifatnya bernilai benar. Dia akan bernilai benar bila dan hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, jadi misalkan kita punya pernyataan tunggal P dan Q, kemudian kalau kita hubungkan dengan kata hubung dan, nah nanti sebutannya konjungsi, kita menyebutkan konjungsi P dan Q. Nah, tabel kebenaran konjungsi itu seperti apa? Nah, yang tertampil di sini ya, ini adalah tampilan dari tabel kebenaran dari tabel konjungsi. Nah, jika dilihat tadi ya berdasar definisi, konjungsi akan bernilai benar jika keduanya benar. Sementara kalau salah satunya salah, hasilnya salah. Kalau keduanya salah, tentunya hasilnya konjungsinya juga salah. Nah, jadi ketika Anda menyatukan dua pernyataan tunggal, nah, jadi kita tidak perlu, ini yang perlu diperhatikan, tidak perlu memperhatikan ada atau tidak adanya hubungan pernyataan tunggalnya. Ya, jadi walaupun kalimat pernyataan tunggal yang pertama itu beda topik, yang kedua berbeda topik, tidak masalah. Nah, ini kebetulan ini topiknya sama ya, Jono kaya, ini tentang Jono dan Jono, tapi nggak apa-apa, Jono dan Jono, Jono kaya P, Jono bahagia itu Q, P dan Q berarti Jono kaya dan bahagia. Nah, langsung yang ketiga di sini, 3 adalah bilangan bulat ya. Jadi kita bisa tulis di sini 3 adalah bilangan bulat. Jadi ini kita anggap saja dengan P. Kemudian ini dan 9 habis dibagi 5. Nah, kalau kita mau lihat kebenaran dari konjungsi ini, 3 adalah bilangan bulat berarti salah ya. Ini di sini salah. Kemudian 9 habis dibagi 5 juga salah. Nah, nanti hasilnya konjungsi ini berarti kesimpulannya salah.
Kerbau berkaki 4. Kerbau berkaki 4 itu benar. Kemudian yang kedua, kerbau dapat terbang. Nah, ini adalah kebenaran faktual ya. Berarti salah. Nah, nanti konjungsinya kalau B dan S hasilnya kesimpulannya salah. Begitu ya. Kalau Jono kaya dan bahagia yang pertama tadi ini B ya. Bila P-nya benar, Q-nya benar, maka nanti P dan Q-nya benar. Nah, kemudian untuk disjungsi. Disjungsi itu adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubungnya atau menggunakan kata hubungnya atau dengan simbol seperti ini. Nah, ada dua macam disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Nah, bedanya nanti ada tanda kalau eksklusif seperti ini. Nah, bedanya di mana nih? Definisinya dulu ya. Suatu disjungsi inklusif itu yang biasanya nanti akan kita gunakan bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Ya, kalau eksklusif disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak keduanya dari pernyataan tunggalnya benar. Yuk kita lihat tabel kebenarannya ya. Jadi kalau tabel kebenarannya salah satunya benar, maka nanti disjungsinya benar. Jadi yang pertama ini salah satunya benar, ini mah keduanya benar, berarti benar. Semuanya ya ini benar, berarti nanti disjungsi benar. Kemudian kalau dua-duanya salah, berarti salah. Nah kalau eksklusif itu syaratnya balik lagi ke sini ya. Dia akan benar-benar bila salah satunya benar, tapi tidak keduanya ya, jadi hanya salah satunya aja yang benar. Kalau keduanya benar berarti salah. Nah, jadi kalau di disjungsi eksklusif nggak bisa keduanya keduanya benar, berarti salah. Kemudian hanya salah satunya aja yang benar, ini berarti hanya satu benar, berarti yang ini hanya satu, berarti nanti disjungsi eksklusifnya benar. Kemudian kalau keduanya ya, kalau keduanya sama atau ini sama sekali tidak ada yang benar, berarti nanti hasilnya salah. Jadi kalau disjungsi eksklusif dia akan bernilai benar jika salah satunya saja yang benar. Contohnya, contoh disjungsi inklusif. 7 adalah bilangan prima. Itu nanti ada kita bisa dia benar ya pernyataannya. Kemudian atau 7 lebih dari 8. Nah, ini salah. Tapi karena salah satunya benar, maka nanti hasil kesimpulan disjungsi inklusifnya benar. Saya langsung ke yang eksklusif. Pada jam 6.30, Badu sedang mandi atau sedang makan pagi. Ya, jadi ini ada dua perbuatan yang Badu tidak mungkin melakukannya dalam waktu yang bersamaan ya, atau jadi jam 6.30 Badu sedang mandi atau Badu sedang makan pagi, begitu. Jadi nah dalam matematika nantinya sebentar, jadi dalam matematika nantinya kalau kita hanya membicarakan disjungsi itu nanti maksudnya adalah disjungsi inklusif ya. Nah sekarang ini saya berikan beberapa latihan yang dimana nanti adik-adik bisa mempelajarinya ya sendiri. Saya rasa Anda bisa mengerjakannya nanti akan saya masukkan ke dalam Bismart ya. Nanti kemudian adik-adik carilah nilai kebenaran dari disjungsi 5 disjungsi yang ada di soal ini. Saya akan lanjutkan dulu ke biimplikasi. Sebentar ya.